sahabat YouTube, sahabat trader, ketemu lagi dengan Kang Hasan Trader, trader jalanan. Hari ini saya pantau USD Kanada. Seperti biasa, mapping. Ada momentum akan bagi entry. Jika akan bagi entry, maka pertama kali adalah recheck M50 maksimal ekstrim. Oke. Kemudian di sini tampak ada dia belum membuat re-entry di monthly. Nah, kemudian weekly yang terakhir yang kita lihat adalah candlestick arah. Candlestick arah. Ketika kita kasih tanda turun ke H4, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama dia break M50, yang kemudian hadirlah apa yang namanya ekstrim. Ini ada MHV di sini ya. Ini ada MHV. Cara baca MHV-nya kurang lebih begini. Momentum, ada candle reverse, retest, TP wajib. Dia sedang berada pada zona re-entry. Dia turun bagi entry, tapi tidak mampu membuat candlestick arah. Dia malah terkesan adanya candlestick reverse ke atas. Reverse, kemudian ada retest dan candlestick arah kuku ya, ini MHV ya sini ya. Nah, kemudian dia mencoba bagi entry di sini. Bagi entry kita turun ya, ini sudah ada ciri-ciri. Yang pertama adalah recheck M50 maksimal ekstrim. Nah, kemudian tunggu candlestick close, CS close di Mahi. Setelah close di Mahi, kita boleh turun. Ternyata di sini sudah ada candlestick arah kuku. Yang kita tunggu hanya break M50 dikarenakan M50 berada dalam BB. Nah, seperti yang kalau kita lihat ya. Ini sepertinya ciri-ciri MHV M5 ada ini. Ciri-ciri MHV, pelemahan dia. Meskipun di TF kedua mengatakan ya oke, sudah bisa jalan, tetapi tidak didukung dengan ini. Di TF keduanya M1 ya, sepertinya loh ya, ciri-ciri MHV ada. Ketika dapat seperti ini, ciri-ciri MHV seperti ini ya jangan diambil dulu, ambil posisi. Kita validkan dengan teknik BBMA. Saya bacakan ya, kurang lebih seperti ini. Momentum arah bagi entry. Ketika dia bagi entry, seharusnya candle kedua ini harusnya menjadi arah atau momentum, harusnya ya.
ini ciri-ciri MHV. Jadi ketika dia touch malo di sini, touch malo, kemudian dia buat re-entry di sini, harusnya candlestick arah, dia jadi arah di sini. Nah, maksimal dia momentum. Tetapi apa yang kita lihat ketika dia bagi entry, bukannya arah buy yang didapat, malah ada candle apa ini, reverse ya. Ketika candle reverse, maka kita boleh tunggu apa namanya, retest. Kecuali dia buat arah kuku langsung ya, berarti dia tidak kasih kita kesempatan entry. Kalau mau berani boleh entry di titip-titip entry di sini di Mahi. Ya, ini ciri-ciri MHV sudah kelihatan ya. Candlestick apa ini? Re-entry. Kemudian dilanjut dengan arah ya. Misalkan dia nanti turun lagi menjemput re-entry, baru kemudian dia naik lagi kembali dan menjadi momentum di atas, maka ini re-entry ya, ini re-entry. Tetapi apa yang kita lihat, candle setelah ini dia tidak mampu membuat candlestick arah. Ini ciri-ciri MHV kelihatan. Maka ini salah lagi. Nah, ada candle reverse dan close di malo. Nah, kita menunggu apa? Nih. Jadi para trader-trader di luar sana ya, setelah ada ciri-ciri seperti ini, mereka sudah mulai titip-titip lot kecil ya, sudah titip-titip lot kecil. Tujuannya kemana? Candlestick arah kuku. Yang mana? Yang ini. Maka titip-titip lot yang tadi itu layer ya, layer tadi itu seperti semacam ini yang sudah ada kelihatan layernya, kemudian sedikit demi sedikit itu akan ditutup dan disisakan candlestick yang paling atas ya, semacam beginilah, atau mungkin begini. Jadi ada 3 layer yang disimpan. Ketika dia sampai di sini ya, yang entry, yang lot-lot di sini, ini sudah di close semua, ini di close semua, disisakan yang paling atas. Dengan kenapa disisakan paling atas? Umumnya setelah candlestick arah kuku, ini kan pemvalitan re-entry di M15. Dikhawatirkan ini bukannya menjemput re-entry, tapi malah bablas naik ke atas karena re-entry M15 jalan-jalan. Ya kan? Nah, ternyata ini yang membuat re-entry untuk turun. Ya, kemudian bisa divalidkan lagi kembali kan. Nah, andai kata tadi kita langsung open di sini, loss, sudah loss ini. Kalau open langsung di sini sudah loss ya. Ini informasi buat saya pribadi, tetapi saya masukkan ke YouTube. Siapa tahu ada yang mau mendengar, ada yang mau melihat, ada yang mau mempraktekkan, ya silakan ya. Ini informasi untuk saya simpan pribadi gitu. Jadi proses MHV sudah tahu ya, udah jelas loh.
Yang dari sini juga udah jelas ya, yang tadi saya jelaskan di awal video. Saya ulang lagi ya, biar nggak gagal paham. Momentum. Kenapa momentum? Harusnya kan ekstrim baru ada MHV. Betul. Tetapi lihat ciri-cirinya. Ada candle reverse, retest, dia cuma cucuk-cucuk aja. Low BB. Ya, jadi kalau ada yang mengaitkan, ini bisa dinamakan dengan ekstrim B. Ya, ekstrim. Jadi ketika dia reverse, retest, dan mencapai TP wajib, kemudian di sini dia bagi entry. Seharusnya ketika bagi entry, dia harus menjadi candlestick arah dan kemudian momentum, atau setelah arah kemudian dia naik ke atas untuk mencari re-entry dan boom ke bawah. Ya, ini berarti re-entry di daily batal. Ya, dikarenakan ini candlestick momentum ini. Jadi ada kalanya ketika MHV, proses MHV, ada kalanya tidak diikuti dengan setup ekstrim. Seperti ini contohnya. Tidak diawali dengan setup ekstrim. Tidak ada ini. Kalau ini kita ngomong ini momentum reverse, momentum arah, tidak ada ciri-ciri dia ekstrim. Mengapa jadi nih MHV-nya? Ya karena ya memang market hilang volume untuk ke atas. Nah, disinilah saya pernah berapa kali kena prank. Di sini kena prank, makanya hari ini sudah belajar tidak mau kena prank lagi. Oke. Sampai di sini dulu video ini. Kalau ada yang mendengar, ada yang melihat dan mempraktekkan dan bisa, syukur. Ya, karena sebenarnya video ini saya tujukan khusus untuk saya simpan pribadi, tapi nggak apa-apa. Dilihat publik pun no problem. Oke? Karena ini masih kulitnya. Ini masih kulitnya. Ada intinya lagi. Nah, intinya kan saya nggak ngomong ya. Tetapi cukuplah. Dari sekian banyak informasi udah cukup ini. Cukup kan informasinya ini mengenai MHV. Nah, oke, begitu aja ya. Salam profit dan tetap konsisten.